Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Para jamaah, ibu-ibu dan bapak-bapak serta saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah kepada kita sekalian. Atas izinlah pada malam hari ini kita akan melaksanakan sholat lail, sholat tarawih pada malam ke-19. Tentu hari raya tinggal beberapa hari lagi. Oleh karena itu, sisa waktu yang ada mari kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mengisi amal-amal saleh sebagai bekal kita untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman, penutup dari sekalian Nabi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama awal bulan Ramadan sampai sekarang tentu kita senantiasa berusaha untuk melakukan sholat lail, qiyamul lail, sholat tarawih, atau disebut dengan sholat tahajud, sholat malam. Itu kita lakukan secara istiqamah. Oleh karena itu, habis Ramadan juga tidak boleh kita tinggalkan. Tapi kerjakan di rumah sendiri-sendiri. Karena sholat malam, sholat tahajud itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Lebih-lebih saudara-saudara sebagai mahasiswa. Coba dilakukan sampai mulai sekarang secara istiqamah. Insya Allah segala urusan, segala kuliah akan dimudahkan oleh Allah. Dalam Quran Allah mengatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan hendaklah sebagian malam kamu bangun, lakukan sholat malam, lakukan sholat tahajud. Sebagai ibadah tambahan, asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan dengan sholat malam yang dilakukan secara istiqamah itu, Allah mengangkat derajat kita yang tertinggi. Derajat kita yang mahmuda itu terpuji itu. Jadi terpuji bukan jabatan, bukan kekayaan. Tapi itu salah satunya adalah sholat malam kita lakukan.
Dan memang pengalaman saya lihat dan membaca teman-teman, mahasiswanya, selalu tidak pernah meninggalkan sholat malam. Tidak pernah meninggalkan puasa Senin Kamis. Ternyata memang berhasil semua. Ada yang sampai profesor, doktor, dan lain. Karena keistiqamaan dia melakukan sholat malam. Kemudian di dalam hadis Nabi mengatakan, Ja'a Jibril ila Nabi SAW, ila Muhammad. Jibril datang kepada Muhammad, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesukamu, tapi ingat kamu pasti mati. Wa amal ma syi'ta fa innaka majziyu. Beramallah kamu. Tapi ingat, sekecil apapun yang kamu lakukan diminta pertanggungjawaban. Apalagi namanya pejabat itu berat itu. Orang kaya juga berat itu. Masuk surga terakhir itu. Kalau memang masuk surga. Jadi apa saja yang kita lakukan pasti diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Habta man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Cintailah apa saja yang ada pada kamu. Harta benda. Anak istri. Tanah yang begitu banyak di mana-mana dimiliki. Rumah yang megah dan mewah. Mobil-mobil mewah. Tapi ingat, apa yang kamu cinta itu kamu akan berpisah. Mufariku, kamu akan berpisah itu. Yang di bawah itu apa? Kain kafan 3 lembar itu. Ibu-ibu hanya 5 lembar kain kafan. Tidak ada yang dibawa lagi. Amal saleh kita yang dibawa. Keluarga mengantar sampai kubur, setelah itu kembali. Maka Nabi mengatakan, wa'lamu anna syarafal mu'minin qiyamul lail. Ketahuilah, kemuliaan daripada orang beriman itu adalah qiyamul lail, salat malam. Oleh karena itu mari di sini saya mengajak lihat forum ini saudara-saudara sekalian. Mari gunakan kesempatan. Ada yang sudah kerja, sudah puara, ada yang masih muda, masih kuliah. Lakukan salat malam. Minimal 3 rakaat itu. Nabi berpesan kepada Abu Hurairah itu, Ausani Khalili. Jadi Ausani itu, saya dinasihati kekasih saya, Nabi Muhammad. Ada 3 amal yang kamu lakukan tiap bulan itu. Pertama, sholat duha 2 rakaat sebagai pembuka rezeki. Yang kedua, lakukan sholat malam. Autara qablan nama. Lakukan sholat malam sebelum kamu tidur. Boleh kan? Jadi kita tidur dulu boleh. Sebelum tidur juga boleh. Setelah Isya kita mau tidur lakukan sholat witir 3 rakaat. Kemudian puasa 3 hari. 1 bulan itu. Ya. Salasa ayamin kulla syahrin. 13, 14, 15. Lakukan puasa tengah bulan. Namanya Yaumul Bid. Jadi kalau kita sudah melaksanakan, misalnya sekarang sudah telat tarawih, nggak perlu sholat malam lagi. Ada yang mau melakukan, tidak perlu itu. Witir 1 malam hanya 1 kali saja. Kalau misalnya saudara hanya sholat witir, sholat tarawih saja, sini kemudian pulang ke rumah nanti dilanjutkan witir boleh. Tapi tidak boleh witir 1 malam 2 kali. 1 kali saja. Misalnya ingin supaya kepingin malam bangun terus tidur sholat lagi ya silakan. Tapi di sini sudah dikerjakan, jangan kerjakan lagi. Itulah keutamaan daripada sholat malam. Dan ada penelitian dari Muhammad Saleh pernah itu dia melakukan penelitian anak-anak pelajar di mana Surabaya itu 40 orang itu sholat malam jam 1 sampai menjelang subuh itu. Semua gugur 19 orang. Ternyata dia membawa anak itu kolaborasi. Ternyata memang
Sholat malam itu mempengaruhi kesehatan kita. Memperkuat imun kita, daya tahan tubuh kita itu. Insya Allah kita sehat kalau kita melakukan secara istiqamah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian berbahagia adalah dengan melakukan sholat malam itu merupakan salah satu rasa syukur. Ekspresi rasa syukur kita kepada Allah. Coba abah-abah, saudara-saudara sekalian menghitung nikmat yang diberikan Allah pada kita itu. Tubuh kita saja. Itu nikmatnya luar biasa. Belum lagi bumi yang begitu luas, kekayaan yang begitu luas dari atas maupun bumi, banyak sekali kekayaan. Maka Nabi ketika dia sholat itu sampai dia tawarramat kadamahu. Artinya kakinya bengkak-bengkak itu. Saking lamanya sholat itu. Nah, kalau kita setengah jam kan sudah cukup itu. Kalau coba imam membaca ayatnya pendek-pendek sampai 1 jam ya banyak. Jamaahnya lari. Karena saking lamanya itu Pak. Tapi Nabi sampai kaki bengkak-bengkak itu Rasulullah. Maka istrinya bertanya, Aisyah mengatakan, tasna'u hadza. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Nabi kan jelaskan, kamu itu jaminan surga. Dosa kamu itu diampuni. Kenapa kamu mengatakan? Lakukan sampai kaki bengkak-bengkak itu. Apa jawab Nabi? Afa akuna abdan syakur. Saya ini ingin menjadi hamba Allah yang pandai mensyukur nikmat Allah. Itu jawaban Nabi itu. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian berbahagia, bahwa dengan melaksanakan sholat malam itu adalah akan menyempurnakan sholat wajib kita. Kalau sholat kita barangkali wajib itu banyak kekurangannya. Ditutup dengan sholat tatawu namanya. Jadi dalam hadis Nabi mengatakan bahwa inna awwa yuhasabu abduhu yaumal qiyamah. Amal mula-mula dihisab oleh Allah pada hari kiamat as-sholat itu. Diperiksa sholat kita dulu. Ada baiknya, ada kurangannya. Berarti kita termasuk fakad aflah, kita beruntung. Fakad anjaha, kita sukses itu. Tetapi kalau sholat kita itu fasadat, rusak sholat kita, fakad khaba, fakad khasirat. Dia itu menyesal dan rugi. Khasirat itu rugi itu. Maka Allah memerintahkan malaikat undur hal min tatawi. Undur hal li abdi min tatawi. Coba perhatikan. Hamba saya ini. Jadi kita itu nanti satu-satu diperiksa itu. Bukan diperiksa secara rombongan, tidak satu-satu. Nama kita dipanggil dengan nama ayah kandung kita, bukan istri kita. Nama anak kandung kita. Istri kita dipanggil nama dengan nama ayah kandungnya, bukan suaminya. Maka kalau anak-anak saudara-saudara sekalian yang belum masih bujang itu, kalau menikah punya anak, beri nama anak yang baik. Jangan nama anak yang tidak baik. Sekarang kalau lebih banyak nama anak-anaknya itu kan macam-macam kan. Nama anak yang baik. Nanti nama itu akan dipanggil oleh pada hari kiamat. Maka Allah memerintah undur hali abdi minta tahu. Coba perhatikan. Saya sholat sunnah enggak dia itu. Fayuqamilu mimfar yang kusu minal farida. Dengan sholat sunnah itu insya Allah akan menyempurnakan sholat wajib kita. Dan terakhir karena waktunya seperempat ya. Seperempat jam saja, jadi satu lagi yaitu insya Allah kalau kita melaksanakan sholat sunnah secara istiqamah, rutin ya. Dan memang sholat malam itu kalau misalnya malam kita tidak bisa melaksanakan, boleh diganti siang hari 12 rakaat. Itu ada hadis Nabi itu. Jadi Nabi itu tidak pernah meninggalkan sholat malam, tidak pernah itu. Maka ada seorang sahabat Nabi yang selalu
mendampingi Nabi. Aslam namanya, Rabiatul Aslam. Datang bawa malam hari bangun, Nabi bangun, dia dibangun. Malah yang Nabi membawa air keret, bawa handuk, membawa sikat dulu itu, kayu arok itu, ya, siwak itu dibawa. Persiapan untuk Nabi mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat malam. Maka Nabi mengatakan, ya Aslam, sali. Sali itu artinya minta kepada saya. Apa yang kamu minta itu? Nah, kalau kita barangkali yang kita minta ya, kalau muda-muda ingin istri yang cantik ya. Yang cantik, punya kedudukan, punya nama, punya harta. Tapi yang diminta itu apa? Ya Rasulullah, saya ingin murafataka fil jannah. Ingin menemani kamu di surga ya Rasulullah. Karena surga Nabi itu tinggi itu. Itu yang diminta. Apa gairah dalika itu saja yang kamu minta? Naam ya Rasulullah. Kalau begitu fa inni nafsika bikasrati sujud. Perbanyak sujud. Perbanyak sholat-sholat sunnah. Insya Allah kita akan dijamin oleh Allah masuk surga. Dengan fasilitas yang luar biasa diberikan Allah kepada kita karena di surga itu ada 99 rahmat. Yauma khalaqa mi'atan rahmah. Pada hari Allah menciptakan rahmat 100 rahmat, Pak. Kemudian yursil wahidan ila kulluhu. Nabi Allah mengirimkan satu rahmat untuk seluruh manusia di dunia ini. Tis'atu yumsiku tis'atu. Nabi Allah memegang 99 rahmat itu. Nanti rahmat 99 itu akan diberikan Allah ketika kita berada di dalam surga. Dan juga kita bisa dapat bertemu dengan Allah. Dan kita bisa dapat melihat Allah. Wujuhun yaumaidin nadirah. Ila rabbiha nadirah. Wajah-wajah orang beriman itu adalah berseri-seri karena melihat Tuhannya. Demikianlah Bapak Ibu sekalian berbahagia, pas 7:30 ini. Mudah-mudahan sedikit ini akan memberikan semangat kepada kita untuk begitu habis Ramadan ya teruskan sholat malam. Walaupun 3 rakaat saja tidak apa-apa. Yang penting kita lakukan secara istiqomah. Insya Allah Allah akan memberi pertolongan kepada kita. Allah akan memudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.